semuanya, selamat datang kembali di channel Okta Nadira. Tempat kita belajar bareng seputar bisnis, akuntansi, dan manajemen operasional. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sering banget terjadi di dunia bisnis tapi kadang bikin bingung, yaitu adalah menerima retur dari pelanggan. Kenapa barang bisa dikembalikan? Apa dampaknya buat laporan keuangan? Dan gimana sih prosedur yang benar saat menerima retur agar pelanggan tetap puas dan bisnis tetap rapi secara administrasi? Tenang, semua akan kita bahas secara lengkap, padat, dan mudah dipahami. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Yuk langsung saja kita mulai. Menerima retur dari pelanggan. Materi yang akan kita bahas adalah satu, pengertian retur penjualan, 2, alasan umum terjadinya retur, 3, prosedur menerima retur dari pelanggan, 4, dokumen yang dibutuhkan dalam proses retur, 5, dampak retur terhadap keuangan dan persediaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian retur penjualan. Retur penjualan adalah proses pengembalian barang dari pelanggan kepada penjual karena barang tersebut dianggap tidak sesuai dengan harapan, pesanan, atau standar kualitas. Retur dapat dilakukan sebagian atau seluruh barang yang telah dibeli dan bisa berdampak langsung terhadap pendapatan serta laporan keuangan perusahaan. Tiga alasan umum terjadinya retur. Satu, barang rusak atau cacat produksi. Misalnya pecah, sobek, atau tidak berfungsi. Dua, jumlah barang tidak sesuai, bisa lebih atau kurang dari pesanan. Tiga, barang tidak sesuai spesifikasi, warna, ukuran, atau tipe yang berbeda dari pesanan. Prosedur menerima retur dari pelanggan. Permintaan retur oleh pelanggan yang mengajukan pengembalian serta alasan yang jelas. Dua, verifikasi oleh penjual. Periksa kondisi barang dan cocokkan dengan dokumen penjualan. 3. Persetujuan retur. Jika memenuhi syarat, permintaan retur disetujui. 4. Pengiriman barang kembali. Pelanggan mengirimkan barang yang ingin dikembalikan. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses retur. 1. Formulir retur. Berisi informasi detail barang yang dikembalikan dan alasannya. 2. Faktur penjualan awal sebagai bukti transaksi pembelian. 3. Nota kredit, dokumen resmi yang mengurangi nilai faktur penjualan. 4. Bukti penerimaan barang dari bagian gudang. 5. Surat jalan pengembalian untuk pencatatan logistik. Dampak retur terhadap keuangan dan persediaan. Pendapatan menurun karena nilai penjualan berkurang. Piutang usaha berkurang jika retur dilakukan atas penjualan kredit. Stok barang bertambah kembali. Meskipun tidak selalu bisa dijual ulang, tergantung kondisi barang. Perlu dilakukan penyesuaian jurnal akuntansi untuk mencatat retur secara benar. Kesimpulannya, retur dari pelanggan adalah hal yang wajar dalam proses bisnis. Namun harus ditangani dengan sistem yang baik agar tidak merugikan perusahaan. Penerangan yang profesional dan cepat akan menjaga kepuasan pelanggan sekaligus menjaga catatan keuangan perusahaan tetap akurat. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang bagaimana cara menerima retur dari pelanggan. Mulai dari alasan, prosedur, dokumen yang diperlukan, hingga dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Semoga video ini membantu kamu memahami pentingnya menangani retur dengan tepat, supaya bisnis tetap tertib secara operasional dan keuangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan pembahasan bisnis lainnya yang pastinya bermanfaat banget. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.